Jujur, sebelum gue ngeliat ke musiknya, itu benar-benar ke orangnya dulu. Tapi setelah itu, gue dengerin suara dia, gue tahu perjalanan karir dia, baru itu kayak gue, wah gitu loh. Anime-anime yang tanda kutip gimana ya? Enggak tanda sih, gue kutip yang kayak intai. enggak lah. Enggak lah Lu gitu. kali, Bang. Lu kali bang. Selamat datang di Royce Global Podcast yang membahas hal-hal berkaitan dengan dunia para remaja. Kalian bisa dengerin kita di 13 platform podcast dan bisa lihat secara visual di YouTube-nya Royce Global Radio. Kalian bisa lihat dimanapun dan kapanpun. Cuma di sini tempatnya berbagai info menarik yang paling dekat sama kehidupan anak muda. Yap, selamat datang di Royce Global Podcast. Halo Sobat Global, balik lagi sama kita di Royce Global Podcast bersama gue El Dan gue Wahyu. Dan gue Wafik. Nah di episode kali ini nih kita bakal ngomongin hal-hal yang ringan. Yang ringan gak tuh? Gak berat-berat amat ya? Ya, nggak kayak kemarin gitu loh. Ya, karena kan emang sesi Ramadan dan Lebaran udah usai. Saatnya kita ngobrolin yang hal-hal yang ringan. Nah, ya ngomongin hal yang ringan nih. Kalau gabut tuh biasanya kalian ngapain sih? Kalau gue nih biasanya kalau gabut ya, gue kan kegiatan setiap hari tuh kerja kuliah dan itu tuh cukup membosenin sih bagi gue. Kadang gue gabut tuh diem terus ngedengerin lagu. Gue suka banget sama lagu-lagu indie. Salah satunya itu kayak lagunya Daun Jatuh. Mungkin alam semesta tak menerimanya, dan waktu tak memberi kesempatannya. Tapi setidaknya kau telah merubahku dari rasa menjadi luka. Terusnya 420. Sembilu yang dulu biarlah berlalu, bekerja bersama hati. Kita ini insan bukan seekor sapi. Sembilu yang dulu biarlah membiru, berkarya bersama hati. Firsa Besari. Kalau Firsa Besari sih gue kadang muter lagu yang jadi soundtracknya Imperfect deh. Lu tau gak sih apa ya, gue lupa judulnya. Kadangkala tak mengapa untuk tak baik-baik saja. Kita hanyalah manusia, wajar jika tak sempurna. Saat kau merasa gundah, lihat hatimu, percayalah. Segala sesuatu yang pelik bisa diringankan dengan peluh. Yang apa ya judulnya? Aduh, gue nggak terlalu merhatiin gue juga. soundtracknya. Ya pokoknya gue Firsa Besari gue suka gitu. Kalau lu apa sih, Pik? Kalau gue ya, gue sama yang kayak lu, kayak kerja, kuliah, kadang tuh mumet gitu, lu pulang kerja capek. bener-bener. Terus lu pulang kerja tau tugas kuliah numpuk gitu. Kadang tuh mau dikerjain tapi otak udah nggak jalan, mumet banget. udah. Itu Moodnya gue udah kadang bagus ya. karena gue K-popers ya. Oh lu K-popers? Iya. Udah tahu gue. Karena gue K-popers, hiburan gue ke K-pop. Gue kalau nggak dengerin lagu-lagu mereka atau ya gue nontonin video-video mereka gitu, variety show-nya mereka. Yang menurut gue lucu-lucu gitu, gue tontonin. Atau kan gue scroll Instagram. Ya, sama-sama. Gue juga kalau gabut gitu scroll Scroll Instagram. Instagram, scroll Twitter kalau gue anak Twitter. Paling bener-bener kalau misalnya emang udah bener-bener bosen ngapa-ngapain, Ya. tidur. Oh jadi tidur merupakan cara terbaik untuk ngilangin gabut. Iya. Gue juga sih kayak gitu sih. Tapi kadang nih gue suka apa ya, ngetek suara sendiri gitu loh, Pik. Walaupun didengerin sendiri gitu lucu gitu ya, dihapus lagi sih. Kan gabut ya, namanya juga. gabut. Hal-hal yang gak penting gue lakuin dah. Gue juga kadang gitu loh, kadang tuh kayak iseng aja gitu ya. Padahal tapi kadang terpikiran pengen bikin channel sendiri, tapi kadang Ya, nggak jadi gitu. Gak jadi. Emang bener ya. Kalau lu gimana, Bang? Kalau gue sih lebih sukanya sih nonton ke arah YouTube sih.
YouTube kayak video tentang MotoGP, pembalap. MotoGP. Iya, pembalap itu tentang misalkan nih tentang Marquez kecelakaan apa sih, setiap ke arah situ sih. Paling kalau nggak itu paling ujung-ujungnya game. Ya sih kalau cowok kayak gitu nggak jauh-jauh Iya, kayak gitu ya. game. Gak jauh. Beda kayak Wafik, tapi kan katanya kayak K-pop. Iya. Kalau Iya, kalau K-pop K-pop lu beda. suka yang mana sih? Kalau gue kan K-pop berarti musiknya gitu kan ya. Ya gue paling Musiknya kayak- barangnya. sebenarnya gini loh. Ini dari gue pribadi ya. Jujur, sebelum gue ngeliat ke musiknya, itu benar-benar ke orangnya dulu. Tapi setelah itu, gue dengerin suara dia, gue tahu perjalanan karir dia, baru itu kayak gue, wah gitu loh. Perjalanan karir dia dari ya yang gue tahu, trainer di Korea itu keras. Gak kayak di Emang ya? Indonesia yang viral dikit, lu bisa jadi artis gitu loh. Hmm, Biasa kalau di Korea tuh bener-bener lu training aja nggak gampang gitu. Latihan terus bisa hampir gimana ya? Nggak 24/7 sih, tapi ya hampir setiap hari lo di ruang latihan gitu loh. Sampai akhirnya lo bisa debut. Banyak orang yang udah hampir debut tapi tiba-tiba dia nyerah. Entah karena keadaan diri dia yang mungkin sakit atau apa ya? Karena kuat. Mental dia. Jadi Mentalnya ya gitu di ya. Korea tuh lebih keras gitu mentalnya ya. itu keras loh. Jadi netizen Korea itu lebih kejam dari netizen Indonesia aja. Pokoknya Tapi kalau udah terkenal banget sih ya sampai ya itu kalau misalnya emang udah terkenal gitulah. berarti lu suka sama Korea drama juga ya? Kalau drama jujur gue kurang karena kurang. menurut gue tuh gue nggak ada waktu buat nonton. Kan kadang orang maraton ya. Iya, jadi gue emang tipenya yang lebih suka maraton. Tapi kadang tuh kalau maraton lu ngabisin waktu gitu kan. Kayak lu kalau misalnya nanggung tuh greget gitu. Jadi lu mendingan harus pengen nambah nonton. gitu. Iya. Dan itu gue Jadi gue pernah kurang. ngerasain tuh kayak gitu. Kurang banget waktunya. Gue dulu waktu SMA ngerasain yang kayak gitu, Pik. Jadi kayak karena penasaran jadi pengen Terus gitu Terus, kan, iya. terus. ya kayak gitu. Jadi ya kalau ke drama kurang, jujur kurang. Karena emang waktu gue kurang buat nontonnya, terus kadang juga menurut gue kurang ceritanya juga. Kurang menarik gitu. Ya Menurut mungkin buat lu iya buat gue kurang aja gitu. Kadang tuh teman gue merekomendasi nih, coba ya lu nonton ini, seru tau. mungkin lu lebih suka ini kali film-film yang kayak azab gitu. Gak gitu. Tapi film Indonesia tuh kalau kayak ajab gitu tuh ada seru gitu loh. Walaupun lu tahu jalan ceritanya, tapi lu tonton. Iya benar. Apalagi nih kalau lu tau kan yang mayat, ada mobil, mayatnya ke mana ke semen, kan diangkat loh, ini masih nempel banget loh. Parah. Tapi itu emang hiburan banget sih bagi ibu-ibu di Iya, rumah. iya. Apalagi nih yang artis Indo apa yang film sekarang tuh yang Al Andin tau kan lo? Al Andin yang di itu Ikatan Cinta. Ikatan Cinta. Ya, ibu-ibu pada heboh. Apalagi kalau si satu aktornya nih yang jahat ngelukain yang baik itu langsung gue pengen nunjuk dia tuh. Tapi ada sisi negatif positifnya sih ya kalau Positifnya di mana kira-kira? hiburan sih. Hiburan. Tapi kalau negatifnya kayak ya terlalu dibawa ke Suasananya adegan itu ya. loh, iya. Banyak yang terlalu gimana ya? Over gitu jadinya. Kalau menanggapinya terlalu serius, Iya. Nah itu kayak cuma film gitu kan. itu nggak cuma buat apa sih warga Indonesia yang nonton sinetron sih ya. Kadang tuh yang nonton drakor juga Berarti itu mungkin bagus sih sutradaranya. keren berarti gitu ya. Bisa apa ya? Ngebawa perasaan kita Iya. itu. Itu harus dikasih penghargaan gak sih? Bisa. Keren sih. Kayak iya sih. Nah, teman gua kan ada pengen kuliah nih. Menurut lu ada kuliah bagus gak sih? Nih gue punya referensi nih buat lu yang bingung cari tempat kuliah berkualitas tapi dengan harga terjangkau. Udah mending lu masuk aja sih di Global Institute karena di sini kamu bisa dapat banyak keunggulan. Mulai dari sudah terakreditasi B untuk program studi dan institusinya, fasilitasnya sesuai kebutuhan dan memadai, kurikulumnya yang menyesuaikan dunia kerja. Jadi lu nggak usah ribet-ribet, di situ fleksibel banget. Ada kerjasama dengan dunia usaha dan industri, ada juga nih kerjasama dengan perguruan tinggi dalam dan luar negeri. Keren banget gak sih? Keren. Nah iya makanya biayanya juga terjangkau dan bisa dicicil.
Apalagi ada 2 fakultas loh di sini. Oh, udah bakal lihat. Iya, Fakultas Teknologi Informasi dan Komunikasi dengan 2 program studi dan 6 konsentrasi, yaitu Teknik Informatika dengan 3 konsentrasi, Computerized Design and Multimedia, Computer Networking, dan Software Engineering. Ada lagi Sistem Informasi dengan 3 konsentrasi, Computerized Accounting, Management Information System, dan Logistic and Production Information System. Fakultas Bisnis dengan 1 program studi dan 2 konsentrasi. Nah, kerennya lagi nih, kampus ini tuh punya program studi yaitu bisnis digital. Dia tuh kampus pertama di Banten yang punya prodi ini dengan 2 konsentrasi loh. Digital Business Teknologi sama Digital Business Management. Jadi buat kamu yang udah yakin buat kuliah di global, langsung aja daftar online di pmb.global.ac.id atau bisa tanya-tanya dulu ke nomor telepon 021 552 2727 atau WhatsApp ke Ibu Arni di 0813 1519 8308. Atau kamu juga bisa datang ke kampusnya di Jalan Arya Santika nomor 43A, Margasari Kota Tangerang. Kamu juga bisa kunjungi websitenya di www.global.ac.id atau follow sosial medianya di facebook.com/binasaranaglobal dan twitternya di @kuliah_global serta Instagramnya di @binasaranaglobal. Jadi mau kuliah berkualitas dengan harga terjangkau, ya cuma di sini di Global Institute of Technology and Business. Think smartly and globally. Banyak kalau sinetron ini, nggak cuma sinetron, kayak pokoknya film-film ini tuh kadang walaupun udah tahu jalan ceritanya Masih aja lu tontonin. Fik, lu kan nih suka banget sama K-pop, berarti lu ngikutin ini dong tren-tren K-pop gini kan. Saya kan banyak nih teman-teman Royce Global Podcast nih yang suka K-pop juga sama kayak Fik. Sekarang lagi trending apaan sih kalau di dunia per K-popan? Belakangan ini gue lagi bener-bener gak terlalu update ya, terlalu sibuk kerja juga, kuliah, jadi gue gak terlalu update. Paling gue ngikutin beberapa idol yang gue suka aja gitu Kayak kan. BTS enggak? Lu suka enggak BTS? BTS apa sih yang itu? BTS gue nggak terlalu, kalau gue tuh NCT. Baby kissing 역시 나처럼 내게 그래 미소 ain't no more Give me 연락 쿠라 쿠라 네가 나를 말 give me 연락 쿠라 쿠라 기분 두고 나를 미쳐 날 What do you mean 나의 데이터 Hey give me your love Hey give me your love Kawan So beautiful, beautiful 그 누구보다 아름다울 너니까 아프지마 울지마 널 향한 노래가 들린다면 다시 돌아와 그리워 본 속에 혼자 서 있는 모습이 낯설어 네가 필요해 잊지 않기는 내가 너무 싫어 ITZY. Ya ITZY baru comeback, jangan lupa streaming. Nah buat kalian tuh yang suka kayak makanya apa namanya follow Wafik dong. Jadi kalian bisa bincang-bincang tentang per-K-popan, ya kan ya? Ya, ayo teman-teman K-popers yang mau bahas-bahas K-pop sama gue. Nah kalau misalkan yang mau bahas-bahas per YouTuber nih sama Bang Wahyu, follow Bang Wahyu. Yang mau bahas India nih sama Kak Lia nih. Jadi banyak orang yang pandang negatif para K-popers gitu ya. Karena Iya, kenapa sih kayak gitu? menurut itu karena beberapa orang yang bikin negatif gitu loh, yang terlalu over gitu, Fanatik banget gitu loh. Nah iya, yang terlalu fanatik, Itu yang yang terlalu agak over. Sebenarnya kayak orang pada bilang di balik alpha K-popers itu banyak orang yang gitulah. Nyatanya di balik alpha K-popers banyak orang hebat yang gue tahu, banyak sarjana-sarjana, banyak dokter, banyak pokoknya orang-orang hebat lah. Dan ada Nggak semua ya, iya. maksudnya gitu. Nggak semua yang apa tadi kata lu negatif nggak gitu. semuanya fans K-popper tuh fanatik gitu loh, nggak semuanya negatif. Jadi gue juga dari pengalaman gue sebagai K-popers, gue banyak teman baru
gue punya satu grup, itu kita ketemu dari salah satu acara. Awalnya ya kayak virtual gitu biasa, kayak dari WA doang. Sampai tahun lalu sebelum pandemi datang, gue bisa ketemu mereka, tapi nggak di sama bandara sekali. itu kan sih? Kalau di bandara itu gue di tahun 2018. Dan tahun kemarin tuh itu yang gue ketemu dari itu salah satu acara itu. Jadi bisa nambah teman baru ya. Nambah teman. Gue baru kenal kurang lebih 1 tahun, itu udah kayak deket banget gitu. Kita cerita-cerita, nggak cuma bahas K-popers, kita tuh bahas hidup kadang. Bahas hidup. Kalau gue sih kalau dibilang nggak suka K-pop, nggak juga, karena gue dulu juga pernah suka nonton K-pop. Maksudnya K-drama juga, Korea drama, iya. Sejak pas gue SMA, tapi setelah lulus gue nggak pernah nonton lagi. Emang gak ada yang nyuplai filmnya sih. Waktu itu sih dulu tuh gue kadang ada yang suka ngasih filmnya gitu, cowok, tapi dia suka Korea drama, makanya gue ikut juga tuh nonton filmnya. Nah, gue kayaknya gue lebih suka ke film. Favorit banget sih enggak ya, kayak anime gitu, tapi gue suka, tapi bukan kayak Naruto gitu sih. Anime yang tanda kutip Gimana ya? Enggak tanda sih, gue kutip enggak yang kayak intai. enggak lah. Enggak lah gitu. Lu kali Bang. Gue beberapa film yang gue suka tuh yang emang apa ya? Conan, Dapat rating tinggi tuh tau Ah, Kimi no Conan. Na sih. Conan Conan gue enggak suka. Gue kayak Conan, gitu. iya, gue Conan, Conan. lu suka Conan? Gue suka Di Conan. mana menariknya? Gimana ya, dari cara misteri-misterinya Conan ya? itu loh. Iya, detektif Conan. Dari cara-cara misterinya itu loh, itu bikin gue tertarik banget, kayak mencahinnya loh. Kalau gue mungkin itu banyak kayak itu ya episodenya kayak gitu ya. Udah banyak banget, udah 1000. Nah, kalau mau nonton gila dari awal gitu. Oh my god. Ya Gue udah. juga waktu itu cuma ngikutin awal-awal, terus nggak awal-awal sih, kan dia udah lama banget ya, udah dari tahun berapa. Gue baru nonton dia itu ada chapternya dan ada filmnya, movie-nya. Chapternya aja gue cuma baru nyampe episode berapa, belum gue lanjutin, dan itu udah 1000 lebih. Kalau filmnya gue baru nonton 10 film. Oh. Dan kemarin gue sempat nonton, Tapi nggak ngebosenin ya? enggak sih, dan kemarin juga sempat nonton di bioskop movie terbarunya. Seru, menurut gue seru. Lu suka apa tadi yang ininya? Anime-animenya lu suka Anime model gimana sih. sih? Kayak apa ya? Kata gue juga gue disebut suka banget sih enggak. Tapi kalau buat nonton gitu, gue pernah nonton Kimi no Na wa dan itu emang Gue tahu itu, gue tahu. Gue sampai meneteskan air mata gitu. Dan itu emang sedih kan, Sedih-sedih itu pas lagi yang mereka ketemu itu loh. Iya, di tangga. Kimi no Na wa emang itu gue nonton saat gue kelas 2 SMA. Dan itu dapat rating tertinggi deh kalau nggak salah. Lo tau gak sih, gue nonton Kimi no Na wa itu udah gak terhitung berapa kali gue nonton ulang. Gue sering nonton ulang. Gue tipe orang yang menurut gue kalau misalnya itu seru, suatu saat bakal gue tonton lagi. Kalau gue enggak malah. Ya kalau gue udah tahu ceritanya, udah gitu. Kecuali gue nonton lagi udah lama banget dan gue udah lupa ceritanya, baru gue tonton. Sama dong kayak gua. Kayak gitu ya. Kalau kan kalau nonton anime ya, kalau misalkan gua lagi seru nih nonton anime A, ya gua nonton terus. Kalau udah bosan ngapain dong? Cari yang baru. Bosan soalnya ulang-ulang mulu. Kalau lo tau ya, gue tipe yang kayak gitu. Kalau misal menurut gue seru, Ditonton terus. gue bakal ditonton lagi Ulang. entah kapan gitu loh. Kalaupun gue pengen nih nonton ini lagi gitu. Kayak sekarang gue lagi rewatch Sword Art Online. Maksudnya Anime juga, itu judulnya Sword Art Online. Baru denger sih. Sao. gak tau ya. Kayak dia tuh tentang Perang. dunia game, virtual game gitu. Oh, virtual game. Dia pakai suatu alat gitu, jadi masuk ke game gitu kan. Di season pertamanya dia terjebak di game itu, nggak bisa keluar, tapi dia berhasil nyelesain game itu. Kalau sekarang sih gue udah kayaknya bukannya gak ada waktu ya. Kayak udah jarang banget lo nonton. Sama sih, gue juga udah jarang nonton sih, cuma ini juga Ya karena pengen itu. aja, jadi curi-curi nonton gitu loh. Iya. Ya karena itu dibilang kerja, kuliah, kegiatan seputar itu. Iya, kayak lu pulang kerja, kuliah, habis kuliah tidur, Ya paling ya itu lah makanya. bangun lagi kerja. Gabutnya paling dengerin lagu. Ya kan film Iya. kalau ada film memang benar-benar kita mau nonton, paling nonton. Tapi Iya. paling sering dengerin lagu sih. Sambil apa ya? Ngulem. Bukan ngulem ya. Kayak misalkan diam, terus lu nggak ngapa-ngapain gitu kan. Kayak lu Itu sendiri enak aja sih. bingung Me time mau banget ngapain. gitu loh, me Iya. time. Kayak orang-orang me time nih kayak belanja, jajan. Lu Gua di me nggak time-nya diem. kita tidur aja tuh udah oke gitu Iya. ya. Diem di rumah gitu udah oke banget. Buat sobat global, tadi cerita dari kita bertiga,
di saat kita gabut. Iya. Buat kalian, ada cerita nggak nih di saat kalian gabut gitu, atau kalian dengerin lagu apa, Ya. nonton film atau video apa gitu? Kalian bisa komen di YouTube kita di episode ini, atau Bisa DM. kalian bisa DM ke Instagram @royce_global_radio. Radio. Kalian tuh bisa tuh ceritain kayak gimana sih kalau gabut, ya gak sih, Pik? Iya, siapa tahu minggu depan kita bahas gitu Iya. ya. Jadi ada kesempatan nih buat ceritain kegiatan kalian lagi gabut gitu. Nah, Sobat Global, thank you banget nih udah dengerin podcast kita. Kalau Sobat Global nih suka sama podcast kita nih, kalian bisa dengerin dan follow podcast kita yang ada di 13 platform podcast. Share juga ke teman-teman kamu ya. Kalian juga bisa kasih usulan ke kita. Kira-kira kita mau bahas apa lagi nih di episode selanjutnya? Dengan komen di video podcast kita di YouTube Royce Global Radio, atau bisa kasih tahu di DM Instagram @royce_global_radio, atau di Instagram kita. Instagram gue @wafikaz, WAFIKAZZ. Nah, kalau gue di Instagram itu namanya @l.ia. Jadi A-nya ada 3, jangan lupa A-nya ada 3. Kalau gua @meraliwahyu. Nah, maaf jika ada salah kata dari kita. Kalau gitu, gue El. Gue Wafik. Dan juga Wahyu. Ketemu lagi di episode selanjutnya dari Royce Global Podcast. Bye-bye. Kamu baru aja dengerin Royce Global Podcast. Thank you for listening this episode. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye Sobat Global.